Halo, perkenalkan saya Igede Satria Pratama Putra dengan NIM 1542446 dari Prodi Perencanaan Wilayah Kota. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita Sloka 2.49. Sloka 2.49 bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia akan sebagai berikut. Wahai Arjuna, berkarya tanpa kesadaran yoga, tanpa keseimbangan diri, tidak berarti banyak. Sebab itu, hiduplah dengan penuh kesadaran. Berlindunglah pada kesadaran diri. Sungguh sangat menyedihkan keadaan mereka yang berkarya tanpa kesadaran, tanpa keseimbangan diri, dan semata untuk meraih hasil cepat dari segala perbuatannya. Krishna memulai dengan sebuah peringatan tegas. Ia menyebut tindakan yang dilakukan semata untuk memperoleh buah atau keuntungan dari usaha sebagai awaram karma, yakni sebuah perbuatan yang dianggap rendah dan kurang mulia. Fokusnya bukan pada jenis tindakannya, melainkan pada motivasi di baliknya, yakni keterikatan pada hasil. Mengapa tindakan yang berorientasi hasil dianggap rendah? Yang pertama, mengikat batin. Tindakan ini cenderung membuat batin tetap terikat pada dunia material. Dan yang kedua, memperpanjang siklus. Ia mengikat jiwa pada siklus kelahiran dan kematian atau samsara. Jadi intinya, dengan mengejar hasil, kita menyerahkan kedamaian batin kita pada sesuatu yang berada di luar kendali kita, menciptakan fondasi untuk penderitaan. Sungguh sangat menyedihkan karena mereka yang berkarya tanpa kesadaran. Itulah sebuah kutipan dari Sloka 2.49. Penjelasannya adalah Krishna menggunakan kata kirpanah yang secara harfiah berarti pelit untuk menggambarkan mereka yang bekerja hanya demi hasil. Analoginya adalah mereka yang pelit secara spiritual, alih-alih menggunakan potensi tindakan untuk pertumbuhan batin, mereka hanya memikirkan keuntungan jangka pendek dan material. Mengapa hal ini disebut menyedihkan? Kerinduan konstan pada hasil membuat mereka rentan terhadap penderitaan, rasa takut, dan kekecewaan ketika harapan tidak terpenuhi. Sehingga jalan keluar dari hal-hal buruk ini adalah mencari perlindungan dalam kesadaran. Budal Saranam Awicca yang berarti berlindunglah pada kesadaran diri. Setelah menjelaskan jalan yang rendah, Krishna menawarkan jalan yang unggul. Ia menyuruhkan agar kita menempatkan kecerdasan dan niat batin kita pada sebuah prinsip yang membebaskan. Apa itu Budi Yoga? Budi Yoga adalah kesadaran yoga atau tindakan yang dilakukan dengan kecerdasan yang telah mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Yang pertama, bebas dari keterikatan. Bertindak tanpa terikat pada buah atau hasil dari tindakan tersebut. Terus, selanjutnya, keseimbangan batin, yakni menginternalisasi prinsip kesamaan rasa, itu tetap seimbang dalam menghadapi keberhasilan maupun kegagalan. Selanjutnya adalah fokus pada kewajiban, yakni bertindak dengan sikap jiwa yang tenang, fokus pada pelaksanaan tugas yang benar. Praktik Budi Yoga ini dikenal juga sebagai Niskama Karma Yoga, yakni yoga tindakan tanpa pamrih atau tanpa keinginan akan hasil. Melalui pendekatan ini, tindakan tidak lagi menjadi sekedar cara untuk mencapai tujuan duniawi. Sehingga menciptakan tujuan baru yang mana tindakan ini menjadi sarana untuk pembersihan batin, kemajuan spiritual, serta pembebasan dari keterikatan duniawi. Dari sini kita dapat melihat bahwa adanya dua siklus atau dua takdir batin. Yang pertama adalah awaran karma, yakni tindakan yang fokus pada hasil yang akan menghasilkan keterikatan emosional. Dan yang selanjutnya yang kedua adalah budi yoga, yakni tindakan yang berfokus pada proses yang akan menciptakan keseimbangan batin. Nah, penerapan budi yoga dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran ini bukan untuk para pertapa saja, tetapi dapat diterapkan dalam setiap tugas dan pekerjaan. Pola pikir yang diperlukan adalah yang pertama, persiapan terbaik. Hadapi setiap situasi dengan kesiapan dan usaha terbaik Anda. Yang kedua, lepaskan ekspektasi irasional. Bertindak tanpa ketakutan atau harapan berlebihan akan hasil tertentu. Yang ketiga adalah terima realitas, pahami bahwa hasil akhirnya tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Banyak faktor lain yang berperan. Melalui ini kita akan menemukan makna dalam proses, bukan hasil. Inti dari Budi Yoga adalah penggeseran perspektif dari apa yang akan saya dapatkan, jadi bagaimana saya melakukan ini dengan benar. Batin yang seimbang memahami bahwa hasil tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita, dan pikiran fokus pada proses serta niat yang jernih akan membuat tindakan itu sendiri menjadi pengalaman yang bermakna dan membebaskan. Setiap tindakan adalah perjalanan batin. Budi Yoga mengajarkan kita untuk menempatkan setiap tindakan dalam kerangka spiritual.
Dapat disimpulkan, pekerjaan, tugas, dan kewajiban kita bukanlah sekedar alat untuk keuntungan pribadi. Semuanya adalah bagian dari perjalanan batin menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dengan kesadaran ini, setiap momen tindakan menjadi kesempatan untuk berlatih melepaskan, menumbuhkan keseimbangan, dan membebaskan diri. Sekian penjelasan saya tentang Sloka 2.49. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.